Alhamdulillah kesampaian juga punya anak laki-laki yang bakal jagain orang tuanya, yang bakal ngelakuin bokap nyokap pas udah tua nanti di kala pensiun. Sekarang gue tanya, kata siapa yang kasih jaminan itu ya? Apakah ada garansi hidup yang bisa kita klaim atau asuransi? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah beban terselubung yang tanpa sadar kita letakkan di pundak seorang bayi hanya karena jenis kelaminnya cuma laki-laki. Halo semuanya, di video kali ini kita bukan mau nyerang budaya atau nilai keluarga, bukan ya. Kita mau ngobrol sehat dan kritis soal ekspektasi yang kadang justru bikin hubungan orang tua dan juga anak malah jadi rumit dan rumit bahkan nggak sehat gitu. Makanya di video ini gue sampaikan untuk teman-teman semuanya biar kalian tahu dan paham dan juga mempraktekkan biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan. Jadi simak sampai selesai. Ada 3 kebenaran yang pahit yang akan kalian hadapi jika menjadikan anak sebagai investasi ya. Mari kita bongkar dulu satu persatu. Yang pertama, kita bahas statement Alhamdulillah punya anak laki-laki. Nah, ini sih sah-sah aja sebagai ungkapan syukur, tapi bahayanya adalah di implikasinya seolah-olah punya anak perempuan itu kurang lengkap, kurang berjasa untuk masa tua atau pas orang tuanya udah pensiun gitu ya. Padahal dalam banyak budaya kita justru anak perempuan lah yang lebih intens mengurus orang tuanya ya, tapi itu sering dianggap taken for granted ya, enggak dihargai sebagai jaga atau melindungi ya. Kalau soal perempuan ya, dia bisa merawatnya, itu beda dengan laki-laki. Yang kedua, yang bakal jagain orang tuanya. Nah, statement ini teman-teman ya, ini soal caregiving ya, merawat orang tua yang menua butuh kesabaran ya teman-teman ya, butuh empati, butuh waktu, dan bahkan butuh skill. Malah seringkali sifat kelembutan dan perhatian lah detail justru diasosiasikan dengan anak perempuan ya. Tapi kenapa beban moral menjaga lebih banyak dilakukan ke anak laki-laki ya? Siapa sih yang bikin statement kayak gini? Yang ketiga, serta nafkahi orang tua. Statement ini teman-teman, ini dia nih, beban finansial ya yang eksplisit. Seolah-olah anak laki-laki adalah asuransi pensiun berjalan ya. Di zaman ekonomi sulit ini, gaji pas-pasan, biaya hidup tinggi. Apakah adil kita berharap satu orang anak menanggung hidup 2 orang tua plus keluarganya juga sendirinya ada anak kayak ya kan? Apa enggak bikin dia stres dan hubungan jadi transaksional? Yuk kita lihat realitanya ya, yaitu ada tren global nih di banyak negara. Pola keluarga berubah-ubah, orang tua dan anak sering tinggal terpisah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Penghasilan pun belum tentu stabil ya kan. Nah, ada lagi nih di sisi psikologis, realitas psikologisnya, beban ekspektasi yang terlalu besar sejak kecil bisa bikin anak laki-laki ini merasa sangat tertekan ya, takut gagal dan bahkan menjauh secara emosionalnya. Nah, di aspek hukum dan agama, memang dalam banyak ajaran berbakti dan memuliakan orang tuanya adalah kewajiban semua anak, nggak perempuan nggak laki-laki ya, tanpa terkecuali dan tanpa memandang jenis kelamin ya. Tapi berbakti itu luas ya, luas konsep ya. Ini berbakti sebuah konsep ya, dengan perhatian, doa, bantuan sesuai kemampuan, termasuk mendoakan orang tua agar diberikan rezeki dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, bukan cuma dengan uangnya aja gitu. Di sisi zaman sekarang ya, realita di zaman sekarang ini banyak anak perempuan yang karir cemerlang dan justru lebih mampu membantu finansial orang tuanya mungkin dibandingkan dengan anak laki-laki ya. Banyak juga anak laki-laki yang memilih profesi yang mungkin tidak mentereng gitu ya secara finansial, tapi membahagiakan apa mereka gagal
Tentu saja belum tentu, teman-teman. Jadi banyak banget aspek berbakti. Jadi teman-teman, konsep berbakti kepada orang tua itu sebuah konsep ya. Teman-teman, gue punya contoh nih. Ini contoh ya, mungkin ada yang relate. Bayangkan, ada seorang anak bernama Andi, ya, anak laki-laki tunggal. Dia bekerja sebagai guru, gaji pas-pasan, tapi sangat mencintai pekerjaannya. Ya, guru honorer kan gaji pas-pasan ya kan, bahkan minim banget. Orang tuanya sering membandingkan dengan anak tetangga yang jadi PNS dan beli rumah untuk ortunya. Nah, si anak ini, namanya Andi ini, jadi merasa bersalah, minder, dan hubungan dengan orang tuanya, ya si Andi ini, malah renggang, nggak sehat. Apa ini yang kita mau? Apa? Mau nggak kayak gini? Nggak kan? Ya kan? Jadi ini cukup direnungkan aja, nggak usah dijawab, gue tahu jawabannya, pasti direnungkan aja. Ya. Lalu harus gimana dong? Bukan berarti kita lepas tangan ke orang tua, tapi mari ubah pola pikir kita, ya. Pola pikir kita harus ubah. Nah, yang pertama ya, gue kasih tahu nih. Syukuri anugerah apapun gender anaknya. Setiap anak-anak adalah amanah dengan keunikan dan potensinya masing-masing. Ya, fokuslah pada mendidik mereka jadi manusia yang baik, bertanggung jawab, dan penyayang. Bukan sekedar mesin pencari nafkah di masa depan atau untuk bahan investasi di masa depan. Enggak, ya bukan kayak gitu konsepnya. Kedua, berbakti adalah teamwork. Merawat dan mendukung orang tua di masa tua adalah tanggung jawab bersama semua anak-anak sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan masing-masing, mau itu perempuan maupun laki-laki ya. Bisa dengan bagi-bagi peran, ada yang urus administrasi, ada juga yang jenguk rutin, ada juga yang bantu finansial secukupnya, dan komunikasi adalah sebuah kunci yang sangat krusial namanya. Lalu yang ketiga, orang tua investasinya adalah pendidikan dan cinta, bukan anak laki-laki ya. Investasi terbaik untuk masa tua adalah mendidik anak-anak dengan baik sebaik-baiknya sehingga mereka mandiri dan bahagia. Anak yang bahagia dan sejahtera secara alami akan ingin membahagiakan orang tuanya pula gitu. Jadi nggak usah takut nih, orang tua nggak usah takut ya, bukan karena paksaan atau rasa bersalah gitu. Nah, dari untuk para orang tua jangan takut, intinya lu udah fokus kebahagiaan anak lu sekarang ini gitu. Karena secara alami anak itu bakal balik lagi kebahagiakan lu gitu kalau lu udah cukupnya untuk memberikan cintanya ke anak lu gitu. Yang keempat, siapkan dana pensiun sendiri, jangan ngandelin anak lu gitu ya, jika mampu ya. Ini penting banget teman-teman, jangan jadikan anak sebagai satu-satunya tumpuan finansial, jadiin asuransi, garansi, dan investasi ya, atau menjadi dana darurat, jangan ya. Anak lo ini makhluk hidup ya, just punya otomatis alamiah secara sadar dia bakal ingin balik ke lu jika lu udah membagikan dirinya sewaktu masa kecil. Nah, ini gue sangat menekankan banget ya. Dengan persiapan dana pensiun sekecil apapun, beban anak akan lebih ringan dan hubungan kita pun bisa tetap murni berdasarkan kasih sayang, bukan karena paksaan atau tuntutan gitu ya. Nah, untuk teman-teman apalagi yang udah punya anak nih, para orang tua ya, jadilah orang tua yang bijak ya. Lain kali dengar atau mungkin tanpa sadar kita ucapkan kalimat alhamdulillah punya anak laki-laki, nanti dijagain pas sudah jadi orang tua yang udah tua gitu kan. Coba kita renungkan ulang lagi ya, apakah kita sudah siap mendidiknya tanpa beban ekspektasi yang sempit ya? Apakah kita sudah adil semua anak-anak kita, betul perempuan atau laki-laki? Dan untuk kalian para anak-anak dewasa yang udah dewasa nih nonton ini ya, apakah kalian merasa terbebani oleh label ini? Gak usah dilampiaskan ya, cukup kita menjadi orang yang lebih waras aja gitu, lebih bijak saja. Tujuannya satu kok ya, membangun keluarga yang solid, suportif, dan penuh dengan pengertian, di mana setiap anggota baik laki-laki maupun perempuan bisa tumbuh dengan potensi terbaik ya.
ya, dan saling membantu atas dasar cinta, bukan kewajiban sempit karena gender atau apalagi tuntutan gitu. Ayo ubah narasi di dalam diri kita ya, dari anak laki yang harus jagain dan nafkahin menjadi semua anak kita dididiklah jadi pribadi yang soleh atau soleha, mandiri dan penyayang. Kita saling jaga, saling support sebagai satu tim yang namanya keluarga Cemara gitu ya teman-teman. Jadi intinya kesimpulan dari gue sendiri bahwa apapun tuh gender ya udah itu secara alamiah nanti anak itu akan mengurusi orang tuanya. Jadi baik lagi ke orang tuanya gitu. Jangan pernah berekspektasi bahwa kita akan dijagain sama anak laki-laki. Ya teman-teman, jadi sebuah statement itu ya gue reads dari beberapa dari sosmed, dan gue gatel banget pengen reads dari statement ini agar teman-teman paham tentang orang tua juga harus tahu tentang konsep berbakti itu ada teamwork, kayak kerja bakti itu kan kerjasama ya kan, kayak gitu, bukan seolah-olah menekankan atau tanggung jawab seorang anak, bukan ya. Jadi baik lagi kita makanya kita harus perlu belajar dan bahkan perlu banget jangan sampai kita ketinggalan yang namanya literasi di zaman sekarang ini ya, sangat luas konsepnya. Jadi semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.